Jaya, Jaya, Jaya. Balik lagi sama Mas Aceh dan saya MN. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Seorang chef bintang hotel bintang 4 di kota besar ya. Wih, Tapi bukan penyanyi dana. Enggak lucu sih. Ya udah. ini pure aja. Jadi ini kebetulan podcast pertama kita, jadi masih uji coba. Jadi nggak mungkin kembali lagi dong, harus kembali lagi ya udah nggak apa-apa. Kenapa bilangnya balik lagi? Nggak boleh balik lagi ya, salah. Oke, jadi terima kasih nih Chef Untung ya. sudah datang ke podcast. Apa nama podcast kita, lupa loh saya. The Hoteligen. Jadi iya. nanti di sini kita bakal ngupas bukan bawang, tapi apa-apa aja sih yang biasanya terjadi di seputaran kehidupan para hoteligen atau teman-teman yang bekerja di hotel. Oke, jadi langsung aja kita kenalan sama Chef Untung. Boleh perkenalkan dulu mungkin kepada netizen hotelier kita. Untung, silakan. Hoteligen kita. Oke, terima kasih atas undangannya. Ya. Tenang, ini kayak semacam undangan itu ya, hajatan RT. Ya, silakan. Mungkin nama saya Untung, ya. Nama kemudian tentang Untung pribadi ya. Oh, Untung pribadi. Bagus kan namanya ya. Karena dari orang tua. Ya kan, ada legendnya juga itu namanya. Oh gitu. Ya kan? Ya. Lahir di mana Pak? Lahir di Banyuwangi, ya kan. 23. Oh, tahun 70. Iya. Nomor KTP berapa Pak? Buat pinjam nih Pak. Nama? Nomor KTP berapa buat pinjam? Oke. Nah, jadi Chef Untung udah berapa lama sih jadi chef sampai sekarang di Hotel Bintang 4 di Kota Bogor ini ya? Kalau di Kota Bogor, saya masuk pas moneter, pas lagi rame-ramenya Jakarta, lagi demo ya kan? Berarti tahun 97 atau 98 tuh? 98 ya. 98. 98. Ini belum Krismon, mohon Iya, maaf. ya. Belum. 98. Saya hijrah ke Hotel Bogor. Kenapa Bogor? Kenapa pilih Bogor ya? Kan Bogor. kelahiran Banyuwangi. Iya. Kenapa nggak Bojonegoro? Yang lebih dekat dari Banyuwangi. Bojonggede gitu. Nah itu ada suatu sejarahnya lah. Awalnya dari Jakarta, di hotel, suatu tempat hotel yang berbintang 5 ya kan. Dari situ saya hijrah hotel bintang 5, akhirnya terdampar lah ke Bogor. Kenapa Bogor? Belum terjawab, Pak Untung. Kenapa? Ya. Apa rezeki yang di situ gitu? Karena apa ya, Bogor itu udaranya masih sejuk. Tahun 98 itu ya. Dan untuk next sekarang ya sudah berubah Lebih sejuk, Pak Untung. Nah itu Jadi yang mau jadi chef di Kota Bogor aja, kata Pak Untung. Pak sejuk. Karena sejuk itu sejuk aja dan juga nggak alasannya. macet. Oh, nggak Dulu macet. ya? Dia nggak macet Tahun dulu 98. Oke. ya kan. Dan sekarang 1 minggu lah perubahan apa ya namanya, gejolak. Baik. Ya, Oke, jadi awalnya lahir di Banyuwangi, Iya. kemudian Hijrah pernah di Jakarta. Di Jakarta juga. Iya. Atau ada pengalaman di luar negeri Chef? Iya, Di ada. Zimbabwe atau di Beirut atau lain-lain. Ya awalnya kita hijrah ke Hotel Bintang 5 Singapura terlebih dahulu, di Asia di dulu Singapura. ya, ke Asia. Terus hijrah lagi di mana itu, Middle East. Di hotel mana itu, di Middle East, di Saudi Arabia, di sana, di Rosewood. Sorry. Jadi tadi. Iya. Oke. Nah, untuk specialty Chef Untung sendiri sih produknya di apa biasanya Pak? Kalau produk awalnya saya di suatu tempat di Hotel Jakarta ya kan, bintang 5 ya kan, awalnya terjunnya di main kitchen. Main kitchen. Iya, di produk lah, di main kitchen. Terus suatu apa namanya itu main kitchen, ternyata saya lihat ada namanya kayak full kitchen ya kan, ada banyak tuh yang di produk tuh, ada di main kitchen ya kan.
terus di pastry, ya kan, di artist kitchen juga. Nah, terus di bakery. Nah, ternyata saya tertarik. Jadi nggak satu posisi untuk di produk aja gitu kan. Jadi semacam-macam kayak gitu. Nah, akhirnya saya lah training berapa setelah kerja, saya minta training sama HRD untuk belajar lah suatu untuk di pastry, ya kan. Saya belajar lah pastry, ya kan. Terus saya kepengen lagi, ya kan, di mana, di bakery, ya kan. Semacam tidak pernah puas gitu. Nah, iya. Tapi jadi bingung ya Pak. Tidak pernah puas gitu. Nah, iya. Tapi jadi bingung ya Pak. Mana aja nih? Ya kalau waktu di sekolah, kalau di sekolah kan, di sekolah semuanya kan ya? itu, jadi untuk sekolah sama dulu ya masih ini kita kan nggak di khusus di perhotelan ya, jadi kita langsung ada suatu hotel Jakarta, ya kan, itu kita tengah lamar, terimalah di situ, jadi kita dapat ilmu Jadi dari kalau hotel bisa dibilang tersebut. spesiality menunya itu lebih mana chef? Sebagai menunya sih, saya sih cenderung ya ke western juga, Terus ya yang kan? paling menantang apa sih kalau western? Kalau western apa itu gitu? Bikin kita bikin fusionnya ya, jadi artnya. Fusion itu apa? Fusion apa sih? Ya, fusion itu Fusion kan. apa? Netizen iya. kan belum tahu. Kita belum tahu deh juga. Iya. Saya juga nggak tahu. Itu katanya lulusan hotelan. Kan ceritanya di sini pura-pura nggak tahu. Oh gitu. Ya kan, Pak? Lanjut. Iya. Terus jadi Iya, apa? jadi fusion itu kan food yang ada suatu artnya juga, ya kan, dan juga suatu ide-ide ya, yang yang dituangkan lah di situ. Contoh gitu. makanannya Pak? Contoh makannya sebenarnya grill salmon salsa, ya kan, grill salmon salsa. Jadi kita tadi penataannya fusionnya seperti apa, ya kan, gitu. Kita bikin sausnya, ya kan, segala macam gitu kan. Jadi kita suatu membuat masakan itu tidak sekedar masak, ya kan. Jadi kita suatu ada artnya di situ juga gitu kan, ya kan, artnya dan juga rasa juga. Jadi untuk western tantangannya di fusion ya. Iya. Terus juga. Mending masak western atau tradisional Pak Indonesia? Lebih susah mana sih? Kalau Indonesia itu kan rempah-rempahnya kan banyak, ya kan. Kalau di Eropa kan cuma sedikit, ya kan, kayak gitu. Jadi kalau Indonesia itu emang Nusantara ya. Jadi banyak rempah-rempahan, ya kan, dengan dunia kekayaan, ya kan, di Indonesia sendiri banyak ya. Jadi ya itulah harus dibangkitkan, ya kan, dengan menu-menu tradisional itu. Jadi susah ya? Susah kalau di Jadi lebih susah yang tradisional ya Pak ya? Iya. Karena rempah-rempahnya itu Rempah-rempahnya, dan cara mengolahnya mungkin. mengolahnya juga gitu. Kalau oriental gitu gimana chef? Oriental juga Apa chef? Oriental juga mudah, ya kan, dan simpel sama aja dengan Eropa punya gitu. Untung saya Pokoknya- nggak jadi chef. Iya, pokoknya yang paling banyak bumbunya ya Indonesia. Itu Indonesia. Itu. Indonesia. Paling ribet ya chef ya? Ya Sama. ribet lah. Makanya bumbu-bumbu kan di dapur kan banyak. Ya kan, kalau di Eropa kan bersih kan dapurnya. Ya sama Iya. kayak di Iya. netizen Pak. Kayak dapur saya Pak, Ribet. isinya bersih, nggak ada Bersih. apa-apa karena nggak ada Makan di luar. Lebih susah ya. Susah ya, kena pandemi Bu. Oh iya. boleh. Jadi dan kira-kira chef, kita kan pernah riset juga nih dasar dari profile yang dikirimkan dari chef Untung juga. Dengar-dengar chef Untung bisa dan jago banget di seni fruit carve
dapat carving ya. Carving ya. Carving. Oh, carving. Kalau carving tuh lapar ya. Iya. Fruit carving. Jadi apa sih itu fruit carving itu? Fruit carving carving itu kita itu kalau di perhotelan itu apa namanya yang kita bisa dimakan, ya kan? Dan juga bisa diolah. Apanya yang diolah? Ya sama mama kita fruit carving kita di slice ya kan, buah ya kan, kita dari buah-buahan terus dari sayur-sayuran juga ya kan, jadi berbau dengan makanan. Ada juga dari coklat carving ya, butter carving, Semacam memahat ya. iya, Dan bisa dipahat. Itu bedanya kalau sama orang seni dia pahatnya patung. iya. Kalau ada yang dipahat Buah. makanan, buah, sayuran. Itu belajar dari mana sih, Chef? Seni itu. Ya belajarnya kalau di perhotelan kan ada juga ya kan, dan juga apa namanya, ini kan nggak terlalu apa ya, ada semacam ada kursus ya, jadi kita yang punya jiwa seni ya kan bisa dituangkan dalam benda yang mau di carving gitu. Gitu. Jadi samanya mungkin- bisa pahat kayu juga, orang bisa pahat kayu juga bisa. Berarti Tapi bisa dengan pahat kayu tekniknya, juga, Chef? iya. Tekniknya juga dari bahannya gitu. Siap-siap. Jadi intinya luas banget ya untuk Luas kalau namanya fruit carving itu namanya seni itu luas. Mungkin bisa diceritain dulu kali ya kalau step-step apa aja sih pertama kalau mau memulai fruit carving ini sendiri. Iya. Kalau dunia di dalam fruit carving kan banyak kan yang sudah terkenal di Thailand ya. Thailand. Ya itulah. Thailand itu kan banyak yang Durian namanya? tadi. Wah, durian juga bisa. Oh bisa. Bisa. Kan lembek itu. Hah? Kan lembek. Kulitnya aja yang di carving. Lanjut lagi gimana nih? Jadi Iya. kenapa atau stepnya pertama tuh harus apa dulu nih? Memilih Step- buahnya kah atau Iya. gimana? Yang pertama ya kita harus punya jiwa seni juga. Pertama tuh punya jiwa seni. Kalau tidak punya jiwa seni, cuma apa namanya belajar, ya akan menghasilkan ya itu aja. Kalau dia punya seni, ya kan, dia bisa apa namanya menuangkan lah seni tersebut di dalam carving tersebut, gitu loh. Sama jiwa babu ya, Chef. Bener loh, Hotel Ijen. Kalau jadi Hotel Ijen itu memang yang paling penting harus punya jiwa babu. Itu yang saya Iya. terima dulu. Betul, jadi helpful ya. Helpful. Bawaannya pengen ngebantu. Kayak ngebantu Iya. terus. Terus kemudian step selanjutnya apa? Step selanjutnya dan juga kita harus yang dibilang tadi harus punya jiwa seni pertama, terus kreatif ya kan. Kira-kira equipment apa aja sih chef yang harus di prepare saat proses sebelum fruit carving itu? Jadi untuk hanya untuk alat fruit carving aja nih, Iya. nggak yang lainnya nih. Cuma itu fruit carving aja ya. Oh, kalau untuk fruit carving itu kita ada berapa satu set, ya kan? Ada apa tuh pisau kecil panjang, ya kan? Terus ada yang pendek, terus ada yang satu set macam-macam itu. Pisaunya alatnya. itu pisau khusus atau Khusus kalau emang yang buat untuk carving? untuk fruit carving. Dan juga nggak khusus pun juga bisa, ya kan? Kalau khusus pun ya akan menghasilkan ya maksimal itu. Kalau yang biasa ya alatnya ya maksimal tapi kurang detailnya lah, kurang lah. tapi ada yang jual tuh? Ada di online banyak, sudah banyak alat. Kemudian step selanjutnya selain setelah menyiapkan equipment, kemudian step selanjutnya apa lagi sih? Untuk Jadi, membuat fruit carving ini ya? Fruit carving kita akan milih buahnya ya kan. Buahnya jangan sampai busuk, samanya semangka ya kan. Jangan sampai busuk ya kan. Terus pilih apa namanya? Kalau semangka susah ya. Ininya ya, di dalamnya bagus apa enggak kan? Iya.
Yang ada ahlinya, tukang semangka. Kita harus ke tukang semangka. Kalau untuk pepaya bisa lah ya kan. Kalau untuk teksturnya, untuk busuk apanya kan udah kelihatan ya. Terus melon nggak bisa. Terus itu untuk buah-buahnya, terus mangga, terus dan juga untuk vegetable-nya ya itulah seperti labu, pumpkin gitu kan. Terus timun bisa, tomat, cabai. Tomat kan ada lembek ya tapi. Iya. Ya kita milih yang agak mengkel lah. Itu yang bagus. Favoritnya apa, Chef? Sayuran sama buah-buahan yang paling enak di kafe? Kalau untuk semua sih enak lah, empuk itu gampang. Semuanya. Gak ada yang paling, Chef. Tapi yang paling Chef suka apa sih? Semuanya sih. Semuanya ya. Yang nggak saya suka carving ya kelapa sama duren. Nah itu susah itu. Kalau yang lainnya yang itu mah ya gampang lah. Gitu. Jadi buah yang tadi bisa itu yang lebih ke teksturnya agak keras mungkin ya. Ya agak keras. Jadi kalau Chef Untung sendiri bisa fruit carving itu dari tahun berapa sih? Apakah dari Hotel Jakarta tadi? Ya, hotel mulai dari Jakarta situ mulai berarti situ. ya? Terus saya belajar, ada tugas dari Hotel Jakarta kita tuker yang dari Thailand ke Indonesia, yang di Indonesia ke Thailand. Nah, kebetulan saya belajar di sana, ada kesempatan lah belajar di sana. Oke. Yang terakhir sih Chef, kira-kira ada pesan-pesan ya buat pesan moral sih Chef, buat yang pengen jadi kayak Chef Untung nih, jadi pengen bekerja atau berkarir di dunia kuliner sampai bisa fruit carving tuh harus apa aja sih buat generasi muda khususnya? Ya untuk saat ini sekarang ini kita banyak akademi ya, di perhotelan ya kan, dan segala macam ya kan, dan SMK juga bisa ini gitu kan, udah bisa mulai kerja lah kalau SMK ya kan, kalau mau meneruskan ke akademi gitu kan. Nah untuk pemula itu kita harus semuanya yang paling utama tuh training. Jadi kita training suatu hotel ya kan, jangan sia-siakan untuk malas-malasan. Kalau semuanya di kampus cuma teori aja ya kan. Jadi the real-nya itu pas lagi magang. Iya, pas kalau di kampus kan cuma itu aja nih ya kan. Pas terjun ke hotel, pas ke lapangan akan beda gitu harus kan? tuh, maksudnya harus memang di dunia atau dia sekolah di perhotelan. Kalau saya mau sekolahnya di STM mau bisa ice carving, Chef? Carving Nah, ini bisa. mesin ya. Khusus pribadi. Berarti privat coba dong, privat. tips buat teman-teman yang memang tidak sekolah di perhotelan, tapi dia punya minat dan bakat di dunia kuliner ini, pengen belajar ice carving, masak dan lain-lain. Harus apa tuh, Chef? Ya harus kursus ya. Jadi bukan akademi kan, jadi kursus ya. Ya jadi kursus privat. Jadi kalau kursus privat itu lebih cepat lah kalau untuk untuk bisanya. Kalau tidak lewat mungkin lihat YouTube atau tayangan di TV kan banyak tuh, Chef. Iya. Di Iya. belakangnya kan ada tuh tayangan masak Iya. ya. Tapi Yang seasonnya panjang. itu kan kurang maksimal. Oh. Dan juga di YouTube Iya, iya. itu masakan ya kan, nggak semuanya dikasih resipinya. Tapi kalau di Masih sini ada. dikasih tahu loh. Semua tips-tipsnya dikasih tahu lah di sini ya, Oh Chef. iya. Waduh, beruntung banget nih. Iya, nonton ini. tidak seperti YouTube No yang can-can. no can-can, tidak kaleng-kaleng, no can-can. Coba digaris bawahi. Iya. Oke, baik, terima kasih Ya. Chef Untung untuk tipsnya. Oke.
kalau begitu kita udahan aja ya ngobrol-ngobrol Udahan. hari ini. Nggak tahu ya ada Semoga, manfaatnya apa enggak. tidak ada manfaatnya. Kayaknya sih nggak ada manfaatnya, enggak bohong chef. Pasti ada ilmu yang Ada didapat ilmu. dari chef Nah, Untung. nanti kan di sini juga bakal ada tips-tips cara carving yang prakteknya langsung dari chef Untung. Nah, Betul. teman-teman bisa lihat gimana caranya. Oke, Mr. Aceh sama Mbak MN pamit undur diri. Sekian podcast hari ini. See you and goodbye. The Hotel Legend. Jaya jaya jaya.